Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maratari Sindia dengan NBI 12122000132. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika bisnis tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu etika bisnis berkenaan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku atau tindakan bisnis dengan acuan pada kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Nah, kebenaran yang dimaksud yaitu etik standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsip baik oleh masyarakat atau perusahaan maupun individu-individu. Nah, apakah kode etik ini diperlukan? Sangat pastinya, karena kode etik ini juga akan menjaga keselarasan dan konsistensi, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan mewujudkan integritas, lalu menciptakan ketenangan bagi pemilik dan karyawan, dan mengangkat harkat perusahaan. Nah, perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada siapa aja. Nah, yang pertama pastinya pelanggan, yang kedua karyawan, investor, kreditor, dan juga lingkungan. Yang pertama, praktik penjualan yang bertanggung jawab oleh pelanggan yaitu memiliki strategi penjualan yang baik dan iklan yang jujur. Bagaimana sih caranya bertanggung jawab kepada pelanggan? Yaitu menetapkan kode tanggung jawab. Yang pertama yaitu pedoman keselamatan dan pedoman pelayanan. Yang kedua, memantau keluhan pelanggan. Jadi perusahaan pasti harusnya mendengar keluhan-keluhan dari pelanggan, keluhan kualitas produk, keluhan pelayanan karyawan, dan juga penanganan keluhan tadi. Dan yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback ke pelanggan, mendeteksi masalah kualitas produk. Jadi perusahaan tidak hanya mendengar saja, namun harus mengasih feedback dan memperbaiki dari komplainan yang diberikan dari pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu karyawan. Perusahaan pastinya harus bertanggung jawab atas keselamatan karyawan. Yang pertama yaitu membuat prosedur keselamatan divisi K3 dan juga melakukan seminar atau pelatihan K3. Yang kedua yaitu memperlakukan karyawan semestinya. Jadi kita harus memperlakukan karyawan tuh yang adil dan misal kita ada karyawan harus lembur, kita harus memberikan kompensasi atas jam kerja tambahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Dan yang ketiga yaitu peluang yang setara dan kita tidak boleh melakukan diskriminasi kepada karyawan. Selanjutnya yaitu ada pemegang saham atau investor. Nah, perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemegang saham karena mereka sudah mau terlibat dan membantu atas jalannya perusahaan. Jadi jika ada kompensasi itu kita juga harus sesuai dengan kesepakatan yang di awal, misalnya bagi keuntungan seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kreditor, kita harus memenuhi kewajiban keuangannya, menginformasikan masalah keuangan secara rutin, dan jika ada permasalahan kita juga harus tetap lapor. Yang terakhir yaitu ada lingkungan, proses produksi yang dilakukan perusahaan maupun produk yang dihasilkan yang dapat berbahaya bagi lingkungan itu seperti polusi udara, polusi tanah, polusi air, polusi suara. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hal itu supaya kita tidak merusak lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya ada CSR. CSR yaitu merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan angka panjang adalah lebih penting daripada sekedar
profitability perusahaan. Kenapa dilakukannya CSR? Yaitu karena menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang terakhir yaitu tambahan keuntungan dari unit bisnis baru yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh corporate. Nah, ada 5 pilar dalam kegiatan CSR. Yang pertama yaitu pengembangan SDM di lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, penguatan ekonomi masyarakat sehingga kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan hubungan relasional antara koperasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik, sering mengundang kerentanan konflik. Yang keempat yaitu ada perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang kelima atau terakhir, pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik serta sosial dan budaya. Ada juga 5 manfaat CSR dalam perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, dan juga memberikan inovasi bagi perusahaan. Ada juga manfaat CSR untuk masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang terakhir yaitu adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.